عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى الأول صديق والثاني آمنا صلى على رسول الله محمد مصطفى الثالثة تبليغ والرابع فاطنا صلى على رسول الله محمد مصطفى نحن جيران بذا الحرم حرام الإحسان والحسن صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى أموت وأحيا على حبكم وذولي لديكم وعيزي بكم صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى صلى على رسول الله محمد مصطفى. Yes. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Guru bukan sembarang guru. Terus apa lagi ya? Enggak, pokoknya spesial teman-teman. Ini jadi pantun gak sih nih? Pantun ya? Pantun lah. Pantun ya? Biar asik aja. Buah kedondong, buah semangka. Cepet banget. Cepet banget. Coba disupport ya, bantu jawab ya. Buah kedondong, buah semangka. Lah, kok hilang di gondol maling? Ayo semangat dong kakak-kakak. Hari ini narsumnya glowing. Oke, teman-teman, langsung aja. Tamu spesial kita, Kak Fairuz. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat Alif di seluruh dunia. Waalaikumsalam, Masya Allah Kak Fairuz. Apa kabar Kak Fairuz? Alhamdulillah sehat. Gimana nih sibuk-sibuknya? Sibuk parah ya? Nggak sibuk sih Kak, ngajar aja. Ngajar itu bukan kesibukan. Apa tuh? Ngajar itu hobi. Oh, hobi. Karena kita mentransfer ilmu yang kita miliki kepada teman belajar kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Mulia banget ya teman-teman ya. Nih buat teman-teman yang nggak tahu Kak Fairuz nih, jadi Kak Fairuz tuh adalah guru. Iya, guru Alif Fikr. Tapi bukan yang tadi dibilang, bukan sembarang guru nih. Ini sekarang Kak Fairuz nih jadi perbincangan seru dari ibu-ibu online ya Kak Fairuz ya. Ya Masya Allah. Tabarakallah, pokoknya ibu-ibu terbaik. Pokoknya nggak ada yang ngalahin reaksi ibu-ibu dah. Masya Allah. Ya, itu gimana tuh Kak Fairuz? Gimana bisa ceritanya bisa viral, jadi ustadz viral, kan ada hashtagnya tuh, gimana tuh? Qadarullah sih kayak itu karena dari followersnya Teh Fitri. Teh Fitri itu punya followers namanya Wartil. Wartil tuh warga centil. Warga centil itu bergabung di
CPR. Cermai. Cermai. Komplek Permai Residence. Centil Permai Residence, sorry. Itu di mana tuh Kak Fairuz? Itu hanya di followers saya di media sosial, nggak ada aslinya. Orang-orang nggak ada kompleknya. nggak ada. Oh, Orang-orang mikirnya tuh itu taunya itu perumahan, beneran perumahan, itu hanya di media sosial. Tapi hidup media sosial alhamdulillah. Jadi itu buat seru-seruan biar hidup nggak stres-stres banget. Jadi hidup ini jalani, syukuri, perbaiki saja. Keren banget ya punya ada kok perumahan sendiri di Ya, alhamdulillah. di medsos ya. Keren kan? Aku juga bingung juga itu pertama-tama. Wartil apa ini? CPR apa ini? Oh ternyata usut punya usut, CPR itu Centil Permai Residence. Tapi maksudnya apa? Maksudnya apa yang dirasa Kak Fairuz tiba-tiba jadi viral gitu, ya kan? Ya alhamdulillah pastinya bersyukur karena bisa berbagi ilmu juga kan, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman di media sosial, khususnya di Instagram. Sebenarnya aku juga nggak tahu bakalan bisa seperti itu ya, qadarullah, syukuri saja apa yang sudah ditetapkan Allah gitu sih. Karena kan kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Iya sih. Yang pasti kita sudah ikhtiar, setelah itu tawakal. Karena tawakal dilakukan setelah ikhtiar, kan begitu? Gitu. Iyalah, kita harus ikhtiar dulu, setelah itu baru tawakal. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Masya Allah. Ini deg-degan nih, takutnya banyak yang ini apa? Jangan, kita nggak ngomong bahas masalah sensitif kan, santuy jadi ya. Nih Kak Fairuz nih akhirnya datang juga nih, kan udah lama ya di kontaknya sama tim podcast Cerita Guru di. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah akhirnya berkenan juga, bisa juga nih, berkesempatan juga nih hadir di sini nih. Alhamdulillah kita bisa sharing is caring Kak. Karena kita bisa berbagi, insya Allah itu salah satu jalan kita saling peduli kepada sesama. Hablum minan nas. Wah. Hablumillah, hablum minan nas, hablum minal alam. Wah. Iya kan? Apa tuh artinya Kak? Takutnya ada yang nggak tahu. Hablum Takutnya ada yang minallah nggak itu tahu. hubungan kita kepada Allah. Hablum minan nas, hubungan kita kepada sama manusia. Hablum minal alam, hubungan kita kepada alam. Kita harus baik juga kepada alam. Jangan sampai kita bakar hutan ya Allah. Ampun. Iya. Aduh itu lagi viral lagi kemarin. Aduh, gimana ya? Jangan sampai seperti itu dah pokoknya. Iya. Ya kan? Kita jauh-jauh. Pokoknya kita harus berbuat baik kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Seperti itu Pak. Wah, Masya Allah. Ini Kak Fairuz nih. Aduh banyak sebenarnya pertanyaan, cuma nggak tahu nih, aneh salting. Tapi enggak gitu juga. Kak Fairuz nih seniorannya juga teman-teman. Jadi Alhamdulillah. Tadi Masya kita Allah sholawatan juga kayak nostalgia kan. iya, Haikal. makanya itu tuh. Wah. Ya itu ya pokoknya internal, tapi itu gimana ya? Kak Fairuz sudah berapa lama jadi guru Al-Fiqh Kak Fairuz? Alhamdulillah sejak bergabung di Al-Fiqh itu tahun 2021. Oh 2021. 2021 aku bergabung di bulan Itu udah Covid Juli. Dia lagi Covid. Oh, lagi Covid Sedang ya, Covid, justru. makanya aku juga waktu ngajar itu online, kebanyakan murid online. Gitu. Tapi sekarang muridnya? Apa? Offline alhamdulillah. Ada yang offline juga, Tapi ada ada yang online juga alhamdulillah. Yang penting kan kita masih bisa dimudahkan untuk mengajar, kita sharing ilmu gitu sih Kak. Kak Fairuz nih regional Jakarta Selatan. Jakarta. Jaksel. Anak Jaksel nih teman-teman, mantap. Alhamdulillah. Main-main lah ke rumah. Oh iya. Belum pernah kan ke rumah? Udah sekali doang. Oh udah, berarti Cuma nggak ada saya di sana. iya bener sih. Kak Fairuz tuh kan kenapa bisa milih jalan hidupnya tuh ngajar tuh, kenapa? Apa maksudnya ada background ngajar sebelumnya? Kalau untuk milih untuk ngajar sebenarnya ini jalan yang dimudahkan oleh Allah Kak, untuk saya pribadi. Karena kan kita hanya bisa berusaha dan Allah memberi jalan yang dimudahkannya untuk mengajar, khususnya mengajar Al-Quran, mengajar fikih, mengajar tentang agama Islam. Insya Allah bisa aku bantu dalam hal belajar mengajar seperti itu sih Kak. Kalau awalnya sih aku pinginnya jadi reporter. Oh gitu. Iya. Kak Fairuz jurusan apa? Aku jurusan manajemen dakwah. Wah, Masya Allah. Manajemen Nggak dakwah. pernah dengar kan? Pernah lah. Kalau anak UIN gak asing Anak ya. UIN nggak asing. Guru Alif Kalau rata-rata anak UIN, cuma gak semuanya UIN juga. Iya, manajemen tapi ada dakwahnya. Coba itu. Itu apa prospek kerja itu apa biasanya? Kalau Sebenarnya manajemen dakwah itu ada 3 konsentrasi. Haikal yang pertama itu manajemen haji dan umroh. Biasanya ini paling banyak peminatnya. Iya. Ya biasanya terjun di travel haji umroh, bisa jadi ya di manajemennya atau bisa jadi mutawif, ya itu tergantung skill. Yang kedua itu ada tentang ziswaf, zakat infak sedekah wakaf. Zakat infak sedekah wakaf bergerak di
tentang zakat, infak dan sedekah wakaf biasanya di Basnas atau di dompet duafa seperti itu. Banyak alumni-alumni dari manajemen dakwah yang ada di sana. Yang ketiga ini ekonomi Islam, apa ya? Pokoknya tentang ekonomi Islam dia. Bisa diperbankan larinya, karirnya di sana seperti itu. 3 jurusan itu pokoknya paling banyak itu MHU, yang kedua Ziswaf, yang ketiga ekonomi Islam. Nah, aku dapetnya di jurusan Ziswaf, zakat infak sedekah wakaf, karena memang aku suka di jurusan ini. Oh, bukan. Ya, itu kan rahasia. Oh iya. Iya dong. Masa kita sedekah bilang-bilang. Kan dikasih tahu juga kalau sedekah ngeluarin pakai tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya kan? Sebenarnya itu aneh nggak tahu tuh gimana tuh cara itu. Ya udah. Kalau kita ngantongin uangnya di tangan kiri, di kantong kiri gimana tuh? Ngeluarinnya kan susah pakai tangan kanan. Nah itu Pak. Gimana coba tuh? itu. Ya udah, berarti tangan kirinya tahu juga. Iya, berarti tahu juga mau bawa ya. Seperti itu. Intinya sih kayaknya kalau tangan kanan naro, tangan kiri itu maksudnya orang lain jangan sampai tahu. Mungkin seperti itu ya. Bisa itu cuma analogi doang ya. Itu analogi aja. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kantongnya ada tangan kiri nih, ambil pakai tangan kiri ketahuan dong tangan kirinya. Tangan kiri yang maksud itu orang lain. Jadi kita nggak boleh ria. Nah, kan banyak kan orang-orang sedekah. Iya. Tapi kan sekarang nih ada ini Kak Virus. Gimana? Di komentar-komentar netizen nih ada kayak sekarang kita berbuat baik tuh harus terang-terangan juga. Ya. Karena orang jahatnya udah berbuat jahatnya terang-terangan juga gitu loh. Betul. Ya itu kembali ke niat awal masing-masing. Kalau niatnya fastabiqul khairat itu bagus, tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk apa itu menurut aku pribadi itu kurang baik. Karena niatnya sudah ingin pamer. Jadi buat orang kayak kok dia kayak gitu, kok dia kan jadi nggak enak juga. Makanya semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Masya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Ini Ustadznya udah cocok ya Ustadz. Ya Allah. Cocok lah Ustadz viral nih. Ustadz udah viralnya gue udah kebukti. Jadi itu hashtag itu nggak bercanda gitu ya Kak Virus ya. Ya alhamdulillah kita syukuri saja Kak semuanya. Pokoknya semuanya banyak-banyak bersyukur. Gitu. Kak Virus nih kan kita di Alif Fikra nih kan ada mitosnya gitu ya. Mitosnya tuh guru laki-laki tuh nggak menarik. Oke. Bukan nggak menarik siapa ya. Kurang peminatnya, rata-rata pengennya guru perempuan. Nah kalau dari Kak Virus sendiri ada ngerasain kayak gitu apa enggak tuh Kak Virus? Mungkin kalau menurut aku pribadi kayak kalau guru itu sama aja. Tapi memang kalau guru perempuan ada kelebihannya di bidang crafting atau segala macam yang berbau tentang kreativitas. Tapi untuk pembelajaran itu kembali kepada si guru itu tersebut. Kalau gurunya bisa membawa anaknya berkembang, tadinya sholatnya masih kurang baik tapi dia bisa lebih baik lagi, ngajinya tadinya belum kenal huruf jadi kenal huruf, itu kan suatu yang harus dimiliki oleh seorang guru, guru itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi nggak ada skat-skat antara guru laki-laki dan perempuan. Kalau masalah kreativitas itu bisa kita kembangkan sendiri. Makanya tergantung ke gurunya mau apa enggak. Sekarang kan sudah banyak sekali platform. Salah satunya TST. Iya betul. Ya kan? Betul. Kak Virus pakai TST juga? Oh of course. Masya Allah. Nggak mungkin nggak pakai guru alif, harus pakai TST, jangan sampai nggak pakai. Harus dimanfaatin ya. Iyalah, itu sudah dimudahkan sekali jalannya, tinggal kitanya aja nih mau gerak atau enggak. Nah, keren deh. Kak Virus sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak muridnya tuh ketika datang muridnya nggak mood belajar gitu tuh? Maksudnya sering nggak tuh ngalamin kayak gitu? Kalau untuk hal tersebut pasti ada aja, namanya anak-anak, kita harus menyesuaikan dengan mereka. Apalagi yang umur-umurnya masih 3 tahun, 4 tahun. Kita nggak bisa semau kita. Kita nggak bisa ego kita yang kita duluin gitu. Kita duluin ya. Kita harus menyesuaikan dengan anak-anaknya. Anak-anak lagi kurang bagus nih moodnya, kita ajak main dulu. Makanya kita harund tahu nih apa background si anak ini. Anak ini suka apa, kita harus bawa itu dari rumah. Bangun komunikasi dulu ke orang tuanya gitu ya. Betul, bangun komunikasi kepada orang tua itu sangat penting. Itu hal yang paling penting dalam hal belajar mengajar. Jadi kita nggak bingung nih anak mood terus kita mood bete juga ya, nggak ketemu kalau kayak gitu. Kalau anak lagi moodnya lagi bad, lagi kurang baik, ya udah kita diemin dulu. Dia maunya apa, mau main dulu, oke main dulu. Abis itu kita janji abis ini kita wudu ya, abis ini kita baca doa ya, abis ini kita ngaji ya, abis ini kita praktek sholat ya. Insya Allah dia mau. Yang penting kan kita sudah bicara dengan anaknya. Seperti itu sih Kak. Jadi gak usah bingung-bingung kalau si anak ini lagi moodnya lagi jelek, lagi gak mau ngomong, gak mau gerak sama sekali. Kita sabar aja. Makanya sabar dalam hal mengajar itu harus banget dimiliki oleh seorang guru. Iya sih.
Berarti Kak Virus tuh biasanya ngelakuinnya gitu tuh ya, apa? Turutin dulu apa yang anaknya mau, habis itu buat perjanjian gitu-gitu ya. Ada lagi nggak tuh yang biasa Kak Virus lakuin buat trik ke guru-guru juga kan nih, siapa tahu yang anaknya datang-datang pas mau ngajar anaknya nggak mood belajar. Yang jelas sih yang pertama kita harus ajak dia main sih ya. Anak itu kan dunia bermain. Iya. Gak mungkin dia nggak suka main, pasti dia suka main. Makanya kita harus tahu dia suka aja main apa. Nah dari situ dia suka main apa, dia sudah tertarik, baru kita selipin. Jadi ngajinya itu kita selipin sambil bermain, sambil main mobil-mobilan. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya, bisa. Jadi nggak usah nggak muluk nggak harus duduk baca doa, nggak gitu, sambil main juga bisa baca doa. Nggak cara jadul ya. Betul. Susah sih karena ya kita tahu sendiri sekarang zaman sudah makin berkembang, anak juga sudah makin pintar. Ya. Zaman dulu Kak Virus ngajarannya kan berarti aneh diem doang tuh dulu duduk ya. Duduk doang segala macam beda banget tuh pokoknya. Makanya kita harus benar-benar harus bisa menyesuaikan dengan kriteria si anak. Gitu Haikal. Kalau Kak Virus sendiri pernah nggak sih ada momen miskomunikasi gitu sama orang tuanya murid Kak Virus nih? Miskomunikasi mungkin kalau misalnya tiba-tiba dia pergi, gitu. Kita sudah sampai rumah tiba-tiba nggak jadi, oh ya udah berarti memang hari ini tidak bisa belajar bareng, ya udah kalau gitu balik, mampir dulu ke masjid, tenangin diri, selesai. Masya Allah. Jadi nggak usah ngedumel ya? segala macam, mampir aja ke masjid, insyaallah hati akan tenang. Abis masjid warkop gitu apa langsung pulang? Langsung pulang. Oh, langsung pulang, ya kirain warkop dulu. tapi apa nggak pernah berarti ya Kak Virus dapat kritik, komplain apa segala macam gitu-gitu dari customer tuh pernah nggak sih? Sebenarnya lebih ke masukan aja, masukan dalam artian Kak tolong anakku difokuskan ke dalam sholatnya, Kak tolong anakku difokuskan ke bacaan surat pendeknya, seperti itu sih. Kalau komplain alhamdulillah kepada Allah sampai saat ini dapat orang tua murid yang sangat baik semua, pengertian semua, alhamdulillah. Itu salah satu nikmat yang terbesar yang aku dapatkan sampai saat ini. Jangan sampai ada juga ke depannya ya. Iya. Karena itu tergantung kita juga kan, makanya kita jangan sampai melakukan kesalahan. Tuh. Nah, tapi kalau dari kita ngomongin yang tadi nih yang awal, Kak Virus sebagai ustadz viral di medsos nih ya. Setelah jadi kayak gitu nih Kak Virus nih, banyak rezeki yang datang lagi nggak sih? Rezeki alhamdulillah. Kalau rezeki itu kan min haitsu la yahtasib ya, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Makanya nggak usah duga-duga aja. Ini juga nggak keduga kan nih Kak Virus jadi viral ya tiba-tiba ya? Iya, perbanyak duha aja. Dan perbanyak duha juga lillahi ta'ala. Itu amalan Kak Virus berarti itu ya, perbanyak duha tuh. Betul, perbanyak duha. Tapi nggak usah diduga-duga rezeki. Yang penting tetap ikhtiar, sisanya tawakal, serahin kepada Allah. Allah itu maha baik. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis-habis apa yang dikasihin. Jangan kan kita binatang aja dapat, apalagi manusia yang dikasih akal dan pikiran. Cicak kan tuh. Iya. Cicak kan ngerayap ya. Apa makanannya terbang nyamuk. Ya itu keren sih. Kak Virus ceritain dong nih terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ceritain momen Kak Virus tuh yang paling membuat Kak Virus tuh bersyukur masih berada di Al-Fikra. Momen dimana aku sudah gabung di Al-Fikra itu sangat bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa banget. Aku nggak pernah terbesit sedikit pun bisa ngajar anak selebriti, itu nggak pernah Kak, ya kan? Karena aku ya udah kalau ngajar dapat murid, waktunya cocok berangkat Bismillah, waktunya cocok berangkat Bismillah, seperti itu sih. Bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang tua murid yang sangat pengertian, banyak hal-hal yang aku dapat juga dari murid-murid yang aku ajar. Jadi kita bukan hanya mengajar, sebenarnya kita juga dapat ilmu dari mereka secara tidak langsung ya. Dari anak-anak itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Iya benar. Dari ilmu kejujuran, anak-anak itu pasti jujur, nggak mungkin dia mengutarakan hal yang dia tidak inginkan. Pasti dia mengutarakan kalau misalnya dia nggak suka, dia bilang nggak suka. Kalau dia mau ini pasti dia bilang ini mau. Karena ini. masih polos itu ya. Betul. Namanya anak-anak kan belum mumayyiz. Iya benar-benar. Belum balik juga. Keren banget teman-teman. Ini salting karena bingung nih mau ngomong apa jadinya. Oh ya satu lagi Kak Virus. Tadi kan momen bersyukur salah satunya ya ketemu sama orang-orang yang nggak disangka gitu ya, pernah ketemu. Kan waktu itu pernah tuh di IG-nya Kak Virus tuh kan ada mentoring
artis tuh. Nah gimana tuh, bisa ceritain tuh Kak Virus? Mentoring azan. Ya itu, itu maksudnya mentoring azan. Ya waktu itu ada teman kebetulan alumni dari Darun Najah, Bang Farid. Bang Farid ini kerja di Vindes. Dan kebetulan Vindes itu lagi edisi Ramadan waktu itu, sedang mau ke Ramadan. Bulan Ramadan ini ada record buat azannya. Kebetulan yang azannya itu Mas Kunto dan Mas Dikta. Nah, gitu. Untuk Mas Diktanya di azan maghrib, kemudian Mas Kuntonya di azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak salah itu kalau yang di Allahnya emang boleh panjang. Boleh. Coba ya, aku contoh ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, aku diberi dapat kesempatan alhamdulillah dari Bang Farid untuk mentorin Mas Dikta dan Mas Kunto di situ. Untuk biasanya kan kalau azan ada ada yang kurang-kurangnya kayak di makhorijul hurufnya, kayak di asyhadu alla ilaha illallah. Biasanya itu kan pakai sin, harusnya pakai shin. Ha-nya juga harus hak besar. Nah di situ, karena kan manusia tempatnya salah dan lupa. Nah aku di situ jadi pengingatnya, sebagai pengingat untuk pelafalan azannya supaya lebih baik lagi dari Mas Kunto dan Mas Dikta. Gitu sih kan. Waktu itu kesempatan langka tuh ya. Wah itu aku nggak pernah terpikirkan bisa ketemu Mas Dikta dan Mas Kunto di situ. Salah satu favorit aku juga sih. Alhamdulillah. Itu salah satu ini juga sih, kalau kata Ustadz Muzaki itu rezeki kita di Ahli Fikro tuh ya. Karena banyak profesor Quran kan banyak gitu ya. Cuma kita yang dapat kesempatan buat kayak gitu tuh ya di Ahli Fikro gitu. Alhamdulillah. Makanya sholawat saja. Oke, cakep. Gitu Kak, alhamdulillah. Pokoknya banyak-banyak bersyukur, sekali lagi banyak bersyukur dan terus dikurangi kesalahannya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Oke, Kak Virus nih ada crafting sederhana Kak Virus. Bagus banget craftingnya ya. Iya. Sudah kena air. Bikinan Kanana, udah kena air, udah kena apa gitu. Ya Kak Virus itu, ya itu tadi kan kreatifnya guru-guru Ahli Fikro ya, salah satunya ini nih. Betul, jadi apresiasi harusnya. Ya, apresiasi. Makanya ini dipakai terus nih sampai sekarang nih. Ya, cuma nanti ganti lah ya yang lebih bagus harus lagi dilaminating sih ya biar nggak kena air. Iya makanya. Kayaknya ntar mau ganti, kita nggak, ya surprise lah itu. Oke Kak Virus ini jadi kita masuk sesi juga tuh kuis. Itu masalah pendapatnya Kak Virus nih. Ya. Jadi Kak Virus kalau setuju nanti yang hijau tunjukin ke kamera, nggak setuju yang merah. 2 pertanyaan nih kita Kak Virus. Jadi nanti habis Anda tanya Kak Virus jawab setuju apa enggak, habis itu kasih alasan Kak Virus gimana. Baik. Oke ya. Oke, Kak Virus, setuju atau tidak? Kualitas guru laki-laki beda sama kualitas guru perempuan? Tidak setuju. Wah, tidak setuju. Karena kita tidak bisa mengukur kualitas seseorang itu dari hanya luarnya saja, tapi dalamnya kan kita nggak ada yang tahu. Maka itu kembali ke guru masing-masing, tergantung pendapat masing-masing. Saya sih tidak setuju. Karena kalau misalnya guru laki-laki punya kelebihan, guru perempuan juga punya kelebihan. Jadi ya memang tergantung di skillnya masing-masing. Jadi sama aja, guru laki-laki sama perempuan, gimana pembawaannya aja. Yang penting kan goalsnya sama-sama bisa mentransfer ilmu yang sebaik mungkin kepada anaknya bisa bermanfaat, dan selalu doain anaknya, itu sih yang paling penting ya. Ya. Intinya goalsnya yang tadi tuh ya sebenarnya ya. Iya, goalsnya itu bikin anaknya bener loh intinya ya kan. Bikin anaknya itu bisa yang tadinya dia belum bisa. Itu kan gitu. Kalau misalnya anaknya belum bisa tapi sama gurunya belum bisa juga, gimana? Nggak ketemu dong goalsnya. Makanya kita harus punya goals juga kalau ngajar. Tadinya dia belum tahu huruf alif bata, jadi tahu huruf alif bata. Gimana caranya dia belum tahu cara baca disambung, jadi bisa cara baca disambung. Tadinya belum bisa bacaan sholat, jadi bisa bacaan sholat. Gerakan sholat dulu aja, gerakan sholat, lanjut ke bacaan sholat. Setelah itu doa setelah sholat. Udah, kalau sudah bisa sholat, insya Allah untuk mengajinya itu akan ikut. Karena dalam sholat itu ada baca surat, ya kan? Mau nggak mau dia harus bisa. Mulai dari surat Al-Fatihah ditekenin. Biasanya anak-anak murid itu banyak sekali di Al-Fatihah di mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terbalik jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mim, bener enggak? Iya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, terbalik ya.
an'amta juga an'amta sama-sama. Tadinya kan alif jadinya dibaca ain, itu harus dikoreksi benar-benar. Makanya mulai dari Al-Fatihah dulu. Kak Virus ini aneh mau request dong. Kak Virus baca surat Al-Fatihah nih. Oke, nada aslinya Kak Virus nih. Wah, Masya Allah banget nih. Pasti banyak yang pengen kan nih tahu suaranya Kak Virus nyanyi. Masya Allah Kak Virus, boleh dong. Coba ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, Masya Allah. Tenang ya, adem ya denger ya. Udah cocok belum jadi imam? Iya, jokes. Ya teman-teman nih. Astagfirullah. Belum ada makmumnya nih Kak Virus ya. Makmum. Oke, Kak Virus, pertanyaan kedua terakhir nih Kak Virus. Setuju atau tidak mandi sebelum subuh itu obat males Kak Virus? Setuju banget. Jangankan mandi, wudu aja deh. Ah iya sih. Wudu aja itu udah bisa bikin segar. Ya. Wudu aja. Kalau bisa syukur-syukur bisa sampai mandi. Tapi Emang tinggi ya. Tapi apa kan kedinginan tuh ya kalau subuh-subuh tuh. Itu tergantung mindset aja Kak sebenarnya. Semua tergantung mindset. Iya, kembali ke Iya, mindset. bener, Kalau bener. mindsetnya dingin jadi bakalan dingin yang dirasain. Coba kalau mindsetnya sehat jadi sehat. Segala sesuatu itu tergantung dengan mindset. Mindset kan seperti niat. Ya. Niatnya mau mandi nih biar segar, biar fresh, biar sehat. Insya Allah sehat. Karena orang-orang dulu itu kayak gitu. Orang dulu aja sikat gigi pakai genteng. Pernah lihat gak? Orang dulu sikat gigi pakai genteng. Dihancurin terus Dihancur, gitu. dihalusin. Iya, Iya, tahu. coba. Kalau sekarang pikir-pikir, emang bisa bikin sehat. Karena mindsetnya sehat giginya. Sekarang Coba itu. sekarang pasti geli ya, gak mau ya. Iya kan? Iya sih bener sih. Iya. Wah sama siwak juga tuh kan ada yang Siwak. bilang Kalau siwak siwak bau emang sunnah segala kan. macem gitu-gitu kan. Cuma padahal mah bagus banget itu bunuh bakteri kan ya. Betul. Wah keren banget. Masya Allah, tepuk tangan buat Kak Virus. Kak Virus nih terima kasih banyak nih udah berkenan hadir. Nah, akhirnya nih kan udah lama banget minta sama Kak Virus, cuma emang Kak Virusnya sibuk ya Kak Virus ya. Sebenarnya nggak sibuk Kak. Sibuk balesin komen. Ya adalah kita sama semuanya. Insyaallah yang penting kita jangan lupa itu harus selalu doain murid semoga dibukakan pintu hatinya, dibarengi dengan hidayah. Itu yang paling penting sih. Kalau murid sudah dibukakan pintu hatinya, diberikan hidayah, insyaallah ilmu yang kita transfer itu akan cepat dipahami oleh murid-murid. Aku pun nggak pernah bilang kalau murid-murid, aku bilangnya teman belajar. Biar dia lebih asik ketika belajar itu aku datang. Ya udah dia udah di depan nungguin. Itu kan sudah kayak energi positif banget kan, udah bagus banget. Anak yang mau ngaji pun tuh sudah rezeki buat aku Kak. Kalau misalnya ngajar ngaji itu. Makanya anak-anak yang aku ajar itu udah kayak teman semuanya, meskipun umurnya 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Paling kecil berapa? 2,5 tahun. Alhamdulillah. Iya Masya Allah banget itu. Makanya harus ya banyak-banyak berdoa. Ingat ruhul amal itu ikhlas. Ikhlasnya diminta lagi sama Allah, semoga dijadikan hamba yang ikhlas gitu. Nah, terakhir tuh ada pesan-pesan dari Kak Virus nih spesial buat guru-guru sama buat bunda-bunda Apa nih? apa ya, bunda-bunda apa ya, sama orang tua yang anaknya mungkin lagi bingung ngaji, mau belajar ngaji gitu-gitu tuh. Oke, baik. Untuk guru-guru semuanya, doakan selalu murid-muridnya, teman belajarnya, semoga dimudahkan dalam belajar, dibukakan pintu hatinya, serta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus ikhlas. Ingat, ikhlas itu hal yang paling inti dalam hal belajar mengajar. Dan juga ingatkan juga murid-muridnya kalau misalnya sebelum belajar itu utamakan ambil wudhu.
Karena apa? Karena kita belajar Al-Quran, ya kan? Kayak masjidil mutahharun, benar. Aku selalu gitu Kak, kalau misalnya mau ngajar, sudah wudu belum? Belum, take wudu please. Take wudu, minta tolong, tapi kita bilangnya minta tolong ambil wudu dulu ya. Kita pakai bahasanya yang bagus juga kepada murid-murid. Itu jangan wudu dulu, nggak enak juga kan? Wudu dulu ya Kak. Karena kita megang Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci, kita juga harus suci. Kita kasih tahu juga kenapa harus wudu banyak lagi, kenapa harus bersihin dulu badannya dengan wudu, seperti itu. Nah, yang terakhir tadi tuh. Dan terakhir untuk bunda-bunda semuanya, doakan juga anak-anaknya, karena itu penting. Anak itu kan rezeki dari Allah. Anak-anak kita mau jadi apa itu tergantung doa kita. Makanya perbanyak lagi doanya untuk anak-anak kita. Anak kita mau jadi apa itu tergantung dengan doa kita. Perbanyak lagi doanya. Makanya aku juga selalu ingetin kepada orang tua murid-muridku, ditambah lagi doanya. Tadinya anaknya belum hafal, insya Allah akan bisa jadi hafal. Anaknya belum paham, jadi paham. Dan kalau misalnya masih bingung mau ngaji di mana, mengaji asyik di Al-Fikro. Wah, keren banget. Oke teman-teman, itu yang mau Kak Fairuz datang lagi nanti, ini komen di bawah. Jangan lupa kepada semua murid-murid, semua teman-temannya, teman-teman sahabat Alif, sholawat. Nah itu penting tuh. Iya, penting banget sering banget ngomong gitu tuh kan. Iya. Karena emang, ada kajian, kalau kita kajian sama Ustadz Muzaki itu kan setiap bulan Maulid tuh ngomongin tentang sholawat tuh ya. Kayaknya emang harus banyak yang ikut biar. Betul, sholawat. Aku juga ngasih tahu ke teman belajar aku kan, sholawat. Sampai ada yang minta, Kak itu apaan sih? Aku kan selalu ngajar paksi bawa ini, bawa tasbih digital. Kak itu apaan? Dipencet-pencet sama dia. Ini namanya anak kecil kan melihat ditiru, ditiru. Ya sudah, kita sekalian aja kasih yang baik-baik. Oh kalau anak murid aneh dulu tuh main pencet-pencet aja tuh tete hilang. Iya sekalian kasih tahu zikir. Ini namanya buat zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Kenapa kita harus mengingat Allah? Supaya hati kita tenang. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Masya Allah. Hatinya tenang teman-teman. Iya dong, kita harus menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Udah, intinya mah sholat saja. Nanti juga paham, gitu sih. Wah, keren. Itu kata-kata yang sangat mengena di diriku, Kak. Emang dulu aku masih belum paham, tapi sekarang sudah paham. Kenapa harus sholawat? Udah ngerasain efeknya ya? Sudah, alhamdulillah itu saya efek. Pokoknya niatkan semua karena Allah. Jangan karena ini, karena itu, karena Allah saja. Insya Allah di luar dari situ itu akan datang ke sendiri kepada kita, apapun itu. Kembali lagi dijalani, disyukuri. Kalau ada yang salah diperbaiki. Insya Allah. Itu pasti teman-teman sering banget ngeliat statusnya Kak Fairuz kayak gitu tuh. Iyalah. Perbaiki kan jalan sebagai mengingatkan, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Li'anal insan makanul khata wa nisyan. Masya Allah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya harus sering diingatkan. Tapi jangan sering lupa juga. Sengaja itu kalau sering lupa sengaja ya. Doain. Pokoknya berbanyak doa. Itu sih Kak. Banyak doa. Vibes-nya ini banget kan nih. Apa ya? Apa? Adem. Ini ada AC ya. Oke teman-teman, buat teman-teman guru khususnya di Al-Fikro dan juga teman-teman guru umumnya, seluruh guru ngaji yang mau akses materi bingung materi pembelajaran itu apa buat teman-teman belajar tadi kata Kak Fairuz kan, kita coba jangan ngomong murid lagi ya. Ustadz Muzaki juga sering ngomongnya bukan murid ya. Ustadz Muzaki ngomongnya sahabat. Benar. Karena kalau guru dan murid itu kayak ada sekat. Sebenarnya nggak juga sih, ini pendapat aku pribadi. Iya, nah, aku lebih ke sahabat, bestie, soulmate, tuh kayak apapun itu, yang penting bikin murid itu interest sama kita. Ketika kita datang dia semangat, kita datang dia cerita. Makanya aku Kak kalau misalnya sebelum ngajar tuh pasti aku tanya gimana hari ini. Kita tanya-tanyain siapa sih orang yang gak suka ditanya-tanyain tentang hari-harinya, ya kan? Iya benar-benar. Kenapa? Gimana hari ini? Apa kabar? Sehat? So asik aja. Iya. Kepada murid. Asik sendiri ya. Nanti dia asik sendiri insya Allah. Meskipun dia jawab ya. Ya udah. Kita ceria aja. Gak apa-apa. Nanti juga dia akan keluar sendiri suaranya. Pelan-pelan. By the time insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Sabar. Kembali lagi ke sabar dong. Makanya tadi buat teman-teman yang bingung buat nyari materi pembelajaran bisa akses di TST, bisa diakses di alifikro.id/TST. Tadi Kak Fairuz juga make kan ternyata kan. Ya, itu make, lengkap tuh ya Kak Fairuz ya. Ada lengkap, materinya, iya, ada worksheetnya juga iya. Terus bisa di-download dan juga ada beberapa file yang aksesnya khusus di TST aja. Oke teman-teman, juga buat teman-teman guru Al-Fikro khususnya nih yang pengen
bukan yang pengen sih, wajib hadir di morning meeting Ali Fikro yang diadakan oleh tim training center Ali Fikro. Dan situ juga kita bisa upgrade skill mengajar kita. Kak Virus hadir mulu ya morning meeting ya? Alhamdulillah kan. Wah, Aku Masya Allah. sempatin lah pokoknya, jangan sampai, karena ya sudah difasilitasin, masa kita tidak kita hadirin. Manfaatkan teman-teman. Dan juga teman-teman guru yang mau upgrade skill bahasa Inggrisnya bisa hadir di English Learning Space yang diadakan oleh tim training center Ali Fikro juga. Nah itu bisa hubungi langsung admin training centernya. Nah itu gratis teman-teman, manfaatin. Kan siapa tahu ini murid Ali Fikro kan rata-rata sekarang pakai bahasa Inggris ya. Jadi ya jangan nggak bisa bahasa Inggris ya, jangan kayak gitu. Ya terlebih lah harus bisa. Oke, Kak Virus, terima kasih banyak bisa hadir hari ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat teman-teman Haikal, yang menonton. semuanya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe channel Al Fikro. Komen sebanyak-banyaknya yang mau Kak Virus hadir lagi di podcast Cerita Guru. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.